Putin kehilangan Transnistria bukan karena invasi atau perang, tapi karena sistem yang menjaga wilayah itu mulai runtuh. Selama bertahun-tahun, Moskwa mengendalikan Moldova dengan tekanan pada bahan bakar, energi, dan logistik. Cengkeraman itu mulai longgar pada 15 Desember saat Moldova menyita terminal bahan bakar Lukoil di Bandara Internasional Chisinau. Terminal ini adalah pusat kendali Rusia untuk transportasi dan energi nasional. Perdana Menteri Moldova Alexandru Montano menyebut ini langkah keamanan nasional, namun dampaknya jelas. Moskow terputus dari pasokan yang tergantung pada Transnistria. Langkah ini diikuti tindakan drastis saat tengah malam 1 Januari Ukraina dan Moldova bersama memberlakukan blokade total terhadap Transnistria menandai perubahan kebijakan. Jadi, mari kita bahas lebih dalam tentang salah satu zona geopolitik terpanas di dunia saat ini. Sejak awal 2025 tindakan Putin membuat wilayah itu semakin kehilangan loyalitas pada Kremlin. Itulah mengapa momen ini sangat penting. Runtuhnya Transnistria bukan hanya isu lokal, tapi peringatan retaknya kekaisaran pasca Soviet Rusia. Mari kita lihat kembali Transnistria untuk memahami alasan Moskow sangat terobsesi dengan wilayah kecil ini. Inilah Transnistria. Sebidang tanah sempit di sepanjang sungai Dnistra, di antara Moldova dan Ukraina, panjang sekitar 200 km dan lebar maksimum hampir 30 km. Sekarang, di peta, wilayah ini tampak kecil hingga mudah terlewatkan. Namun selama beberapa dekade, wilayah ini memiliki pengaruh yang jauh melebihi ukurannya. Sekitar 350.000 orang tinggal di sana. Mayoritas penutur Rusia atau setia pada sistem Soviet. Ibu kotanya, Taraspol, tampak seperti tertinggal di masa lalu. Patung Lenin masih berdiri di alun-alun, bintang merah dan simbol palu arit menghiasi gedung pemerintahan. Menjelajahi kota ini lebih mirip museum hidup era Soviet daripada Eropa modern. Bagi Moskwa, wilayah kecil ini membuktikan Rusia mampu mempertahankan kekuasaan di Eropa tanpa mencaplok tanah secara resmi. Tanpa bendera, tanpa perubahan batas, hanya kendali diam-diam. Ilusi itu bertahun-tahun berhasil, tapi kini mulai runtuh. Kendali itu sudah ada sejak awal. Transnistria dahulu bagian Moldova Soviet, lalu muncul akibat kekacauan setelahnya. Setelah Uni Soviet runtuh, 1991 Moldova merdeka. Bagi banyak orang di timur Sungai Dnestra, momen itu menakutkan. Pekerjaan mereka terikat pada pabrik-pabrik Soviet, sekolah mereka menggunakan bahasa Rusia, identitas mereka dibentuk oleh sistem yang tiba-tiba lenyap. Kemerdekaan terasa seperti kehilangan, bukan kebebasan. Mereka takut kehilangan bahasa, pekerjaan, dan posisi di masyarakat. Banyak yang percaya negara Moldova baru akan menyingkirkan mereka. Ketakutan berubah jadi perlawanan, lalu menjadi perang. Mereka berusaha tetap di sistem Soviet yang ditinggalkan Moldova. Pada 1992 ketegangan berubah jadi pertempuran. Pasukan Moldova bentrok dengan separatis Transnistria yang ingin merdeka. Konflik singkat namun brutal ini menewaskan ratusan dan menyebabkan ribuan mengungsi. Tepat saat situasi terancam semakin memburuk, pasukan Rusia turun tangan. Mereka tidak datang sebagai penjajah, mereka datang sebagai pasukan penjaga perdamaian. Kehadiran mereka menghentikan pertempuran, tapi membekukan konflik. Sejak itu, Transnistria jadi wilayah unik. Secara administratif bukan bagian Rusia, tapi secara praktik bertindak seperti bagian Rusia. Wilayah itu jadi konflik beku, terjebak waktu, dan diam-diam dikelola Moskwa. Hingga kini, sekitar 1.500 tentara Rusia masih ditempatkan di sana, menegaskan siapa penguasa sesungguhnya bagi Rusia. Konflik beku seperti Transnistria sangat berguna. Mereka berpengaruh tanpa tanggung jawab selama Transnistria masih ada. Masa depan Moldova terhambat, bergabung dengan NATO mustahil, dan integrasi penuh dengan Uni Eropa tak tercapai. Tidak ada aliansi yang mau menerima negara dengan sengketa wilayah belum selesai. Tanah sempit itu adalah kunci, ambisi Moldova, dan dinikmati Kremlin. Transnistria bukan hanya penghalang, tapi juga katup tekanan. Hal ini membuat Moldova tetap tidak pasti dan bergantung pada Moskow, serta memberi Rusia tempat uji
coba metode pengendalian baru secara diam-diam. Model ini kembali muncul di Abkhazia, Osetia Selatan, dan Ukraina Timur. Formulanya sama. Kendali tanpa aneksasi, pengaruh tanpa sorotan, untung tanpa biaya jangka panjang. Bertahun-tahun, ini hampir sempurna. Puncak kekuatan itu terjadi pada 2022 saat invasi Rusia ke Ukraina memicu kekhawatiran Transnistria jadi front berikutnya. Citra satelit menangkap pasukan Rusia berkumpul di dekat perbatasan Ukraina-Moldova. Desas-desus tentang upaya melintasi Donetsur untuk membebaskan wilayah itu atau membuat jembatan darat dari Donbas ke Garnisun beredar. Analis Barat memperingatkan Moskow dapat memakai Transnistria untuk menyerang Odessa atau Ukraina Selatan. Kelompok pro-Rusia menyambut baik peluang ini, sementara Moldova bersiap menghadapi skenario terburuk dan pasukan Rusia terhambat di Ukraina. Rencana ambisius itu gagal, menjadikan Transnistria dari titik peluncuran menjadi pos terdepan yang makin membebani. Wilayah yang memisahkan diri tidak terlalu terganggu karena sistemnya bertahan dan Rusia tetap yang terpenting. Selama Moskwa menjadi pelindung dan penyedia identitas, Transnistria tetap setia, namun kesetiaan ini rapuh dan tergantung pada syarat itu saja. Rusia harus terus memberikan, dan selama beberapa dekade telah melakukannya. Cengkeraman Rusia di wilayah ini telah terbangun selama 3 dekade dan sudah sangat terintegrasi. Pasukan penjaga perdamaian tetap ada, intelijen bekerja diam-diam, dan keputusan besar di Tiraspol selalu mengikuti kepentingan Moskwa. Namun, kendali sejati dan kesetiaan berasal dari ketergantungan. Transnistria bergantung pada gas Rusia. Gas selalu gratis, stabil, dan tidak pernah dipertanyakan. Wilayah itu tak pernah membayar. Biaya tersebut justru menjadi utang 11 miliar dolar atas nama Moldova. Mereka memakai bahan bakar murah untuk mengoperasikan pabrik besar yang menyuplai listrik ke seluruh negeri. Pengaturan ini sempurna. Gas yang mengalir bebas menghangatkan rumah, menggerakkan pabrik, dan menjaga industri tetap hidup, bukan hanya gas saja. Subsidi hadir di semua aspek kehidupan, dan paspor Rusia mengaitkan warga langsung ke Kremlin. Media pemerintah menyebut Rusia sebagai pelindung, sementara Moldova dianggap ancaman. Ketergantungan lama-lama jadi normal dan bagian identitas. Sistem ini pun tampak tak tergoyahkan. Semua institusi, bisnis besar, dan tokoh politik bergantung pada Moskow. Transnistria terasa permanen, seperti bekas luka tetap di peta Eropa, tetapi ketergantungan selalu menyembunyikan kelemahan. Sistem yang dibangun di atas dukungan dari luar hanya akan bertahan selama dukungan itu terus ada. Kekuasaan Putin di Transnistria didasarkan pada transaksi, bukan nilai bersama. Rusia membayar, Transnistria setia. Begitu itu berhenti, retakan menyebar dengan cepat. Momen itu datang pada 1 Januari 2025 ketika aliran gas terhenti. Pada hari itu, Rusia memutus pasokan gas. Putin memutus pasokan gas ke Transnistria bukan hanya langkah teknis. Itu tindakan kejam yang sengaja mengubah musim dingin jadi senjata. Dengan memutus jalur itu, Putin tunjukkan sekutunya hanyalah pion yang bisa dibuang sesuai agendanya. Dengan menghentikan pasokan gas, Putin yakin menekan Transnistria. Dia pikir wilayah itu sangat bergantung, jadi jika jalur kehidupan diputus, mereka akan dipaksa lebih patuh. Baginya, ini pengingat siapa yang berkuasa. Ingat, Transnistria adalah negara di dalam negara. Langkah itu juga menyerang Moldova. Chisinau berusaha mendekat ke Eropa dan ingin bergabung dengan Uni Eropa, serta lepas dari pengaruh Moskow. Pemutusan gas oleh Putin mengingatkan bahwa masa depan Moldova terkait konflik beku di negaranya. Saat Transnistria menggigil, pesannya jelas. Moldova tak bisa ke Eropa tanpa membawa penderitaan wilayah yang memisahkan diri ini. Ini bukan kekuatan, tapi keputusasaan. Rusia mengandalkan rasa takut karena tak bisa meraih loyalitas lewat kemakmuran atau stabilitas. Dengan membekukan Transnistria, Putin memperlihatkan kehampaan kerajaannya. Ia tidak melindungi, melainkan mencekik. Akhirnya, dingin menjadi senjata dan simbol seberapa jauh Moskow bertindak agar Moldova tetap rentan. Saat Transnistria meminta bantuan, Rusia menolak memberi solusi pada wilayah yang sangat bergantung padanya. Rusia menolak pengalihan gas melalui jalur yang sudah ada seperti Turk Stream atau pipa Trans-Balkan.
Secara resmi, Moskow menyalahkan utang Moldova yang masih diperdebatkan. Kenyataannya, langkah itu memang disengaja. Analis dan pemimpin Moldova menilai ini sebagai pemerasan energi untuk mendestabilisasi pemerintahan pro-Eropa jelang pemilu. Transnistria bukan dilindungi, tapi dikorbankan. Keputusan ini mengungkap kebenaran yang lama disangkal banyak orang. Bagi Kremlin, Transnistria bukanlah mitra, melainkan pion yang digunakan sesuai keinginan Putin. Dampak dari penutupan mendadak ini langsung terasa dan sangat parah. Rumah dingin, pabrik tutup, sekolah sulit dibuka. Janji Rusia selalu menyediakan segalanya runtuh dalam semalam. Kesetiaan mulai goyah untuk pertama kalinya dalam dekade terakhir. Musim dingin di Transnistria sangat keras, suhunya sering di bawah 0 derajat. Tidak seperti musim dingin sebelumnya. Musim dingin kali ini berbeda. Dengan pasokan gas yang habis, kehidupan sehari-hari menjadi perjuangan dan pemadaman listrik menjadi hal yang rutin. Ekonomi yang dulu disokong subsidi kini perlahan hancur. Hampir 500.000 orang menghadapi musim dingin tanpa pemanas atau air layak. Termasuk ribuan pengungsi Ukraina yang lari dari perang namun terjebak krisis baru. Wilayah itu menetapkan darurat ekonomi akibat cadangan gas sangat rendah dan tekanan kemanusiaan cepat meningkat. Uni Eropa memberikan bantuan darurat agar listrik dan pemanas tetap menyala, namun itu hanya sementara. Masalah utamanya masih ada. Elit politik Tiraspol tak lagi bisa mengandalkan dukungan Rusia. Mereka dulu yakin Moskwa akan membantu saat situasi memburuk, tapi sekarang tidak. Ketergantungan yang dulunya menjadi sumber kenyamanan, kini telah menjadi sebuah jebakan. Krisis memuncak pada 1 Januari 2026 saat Moldova dan Ukraina memblokade total Transnistria. Kontrol perbatasan terkoordinasi dengan menutup penyeberangan, pemeriksaan bea cukai ketat, dan memblokir akses udara, kereta, serta jalan, kecuali sesuai aturan keamanan ketat. Wilayah itu berubah dari zona abu-abu terbuka jadi enclave tertutup, memutus pasokan informal bagi 1.500 tentara Rusia dan ekonomi separatis. Bahan bakar, peralatan, dan kebutuhan pokok kini harus melewati pemeriksaan. Moldova membongkar jaringan pengaruh Rusia demi keamanan, sedangkan Ukraina menjaga perbatasan 450 km agar tidak ada celah. Blokade itu menunjukkan kelemahan Moskwa. Tak bisa memasok pos terdepannya tanpa risiko konflik, Rusia hanya bisa protes. Bagi warga Transnistria, isolasi memperburuk kesulitan musim dingin, membuat kehidupan sehari-hari makin bergantung pada bantuan Chisinau dan Barat, bukan Kremlin. Krisis ini tak hanya fisik, tapi juga psikologis. Gas yang selama ini tak terlihat seolah selalu tersedia. Kepergiannya mendadak menghancurkan ilusi keberlangsungan. Diamnya Moskwa lebih bermakna daripada ancaman apapun. Dalam keheningan, muncul pertanyaan sulit yang dihindari selama 30 tahun. Jika Rusia tidak menjaga lampu tetap menyala, siapa lagi? Jika kamu tertarik, mari kita bahas salah satu kisah geopolitik paling aneh dan jarang diperhatikan saat ini. Bantu saya dengan menekan tombol subscribe. Saya akan terus membahas runtuhnya kekaisaran secara perlahan, tekanan diam-diam di perbatasan, dan momen ketika sejarah tiba-tiba bergerak cepat. Dan saya tidak ingin kamu melewatkan yang berikutnya. Subscribe, aktifkan lonceng, dan saksikan bersama perubahan peta pasca Soviet. Kembali ke cerita, situasi akan makin sulit bagi Moskwa. Dengan gas Rusia yang terputus, Transnistria menghadapi sesuatu yang belum pernah benar-benar mereka alami sebelumnya, yaitu hidup tanpa Moskwa. Itu membuka peluang bagi Moldova dan Ukraina untuk masuk. Sekarang, menariknya, inilah negara-negara tersebut. Rusia lama meyakinkan Transnistria bahwa Moldova adalah musuh. Moldova kini bergerak cepat. Langkah darurat menjaga listrik, rumah hangat, dan pasokan tetap berjalan. Ukraina mendukung upaya ini, mengalihkan energi dan perdagangan tanpa melewati Moskwa. Hal yang dulu dianggap mustahil, kini mulai terjadi. Transnistria beroperasi tanpa keterlibatan penuh Rusia. Brussels menyetujui jutaan dana darurat untuk membeli gas. Sementara Rumania meningkatkan ekspor listrik agar jaringan tetap hidup. Untuk pertama kalinya, warga Transnistria menerima bantuan konsisten dari Barat, bukan Timur.
Eropa memberikan solusi, sementara Rusia memberikan alasan. Kerjasama ini membawa pesan yang kuat. Moldova menggambarkan krisis ini bukan sebagai campur tangan Barat, tetapi sebagai penelantaran oleh Rusia. Cara pandang itu sangat berarti. Mereka yang dulu berharap Moskwa turun tangan, kini justru melihat tetangga dan institusi Barat yang melakukannya. Saat Rusia ragu, Ukraina berperan penting menstabilkan Transnistria tanpa mengirim pasukan atau menghadapi Rusia langsung. Kiev melindungi Moldova sambil melemahkan pengaruh Moskwa. Ketergantungan puluhan tahun di kawasan ini mulai berubah didorong oleh kebutuhan, bukan kekuatan. Perubahan ini tak hanya di sektor energi, tapi juga mengubah pandangan orang tentang kekuasaan. Jika krisis besar bisa diatasi tanpa Moskwa, kendali Rusia tak lagi mutlak. Kesadaran ini perlahan meningkatkan kepercayaan diri. Moldova membuktikan kerjasama adalah koordinasi, bukan kekacauan. Ukraina menunjukkan otoritas Rusia bisa dilewati. Masyarakat ikut beradaptasi dengan mengandalkan jaringan lokal, institusi regional, dan kerjasama lintas batas, bukan lagi menunggu Moskwa. Selama puluhan tahun, bertahan hidup menggantikan ideologi. Ketakutan membekukan wilayah ini. Kini, kebutuhan mendorong kemajuan. Perubahan ini jelas di generasi muda Transnistria yang tak senostalgia orang tua mereka terhadap Soviet. Mereka justru lebih mementingkan listrik stabil, pekerjaan tetap, dan layanan yang berfungsi. Janji perlindungan Rusia terasa jauh dibanding kebutuhan menjaga sekolah dan bisnis tetap berjalan. Pengungsi perang Ukraina di Moldova membawa kisah langsung soal penembakan Rusia. Kisah-kisah itu melintasi sungai Dniester dan mengubah pandangan masyarakat, membuat bahaya kekuasaan Moskow terasa nyata, bukan lagi abstrak. Anak-anak muda merespons dengan menjadi sukarelawan untuk pertahanan sipil, sementara para wali kota dan kota-kota yang dulunya mengibarkan bendera Soviet menggantinya dengan spanduk yang hanya menyerukan tidak ada perang. Opini publik mulai mencerminkan perubahan ini. Jajak pendapat di Tiraspol menunjukkan semakin banyak yang mendukung netralitas, hubungan lebih dekat dengan Uni Eropa, dan perdamaian dengan Moldova. Hubungan ekonomi dengan Chisinau kini lebih menarik daripada kiriman uang Rusia yang menurun. Perdagangan lintas batas tumbuh stabil, dan bisnis lokal mulai mengisi kekosongan. Moskow mengabaikan kehidupan sehari-hari dan mulai condong ke barat, bukan karena ideologi, tapi karena hubungan berjalan baik. Listrik Moldova tetap menyala. Pasar Eropa membeli produk lokal, pasokan Ukraina menjangkau sekolah dan rumah sakit. Peringatan propaganda soal campur tangan barat terasa hampa. Kompor mati dan apartemen gelap lebih berbicara daripada slogan. Langkah-langkah ini memperkuat perubahan dan menjadikan kebutuhan sebagai poros strategis. Dengan jalur eksternal terputus, pemimpin Transnistria kesulitan berkoordinasi dengan Moskwa, sementara pelaku usaha dan warga beralih ke saluran Moldova untuk kebutuhan pokok. Pasukan Rusia yang sudah kehilangan semangat dan kekurangan pasokan terpaksa membuat konsesi diam-diam, seperti mengizinkan koridor kemanusiaan terbatas di bawah pengawasan Chisinau. Ini bukan kebetulan. Langkah Moldova dan Ukraina menekan pengaruh Rusia tanpa kekerasan, membuktikan konflik beku bisa dicairkan lewat isolasi, bukan invasi. Saat blokade semakin terasa pada awal 2026 menjadi jelas bahwa Transnistria tidak hanya kehilangan gas, tetapi juga kehilangan jalur hidupnya ke kekaisaran yang melahirkannya. Langkah kecil mengurangi ketergantungan pada Rusia membuka peluang baru. Reintegrasi kini terasa lebih nyata dan praktis. Setelah Moldova membuktikan mampu mengelola krisis tanpa Moskow, lanskap politik berubah. Pemimpin di Chisinau mulai bahas reintegrasi secara praktis, tanpa ancaman atau kekuatan, tapi lewat sistem yang memudahkan kehidupan sehari-hari. Aturan perdagangan diselaraskan, perencanaan infrastruktur berlanjut, dan pergerakan di Dniester kini lebih terprediksi. Kini, kehidupan di kedua sisi sungai semakin terhubung sejak perpecahan. Menjelang akhir 2025, Moldova tak lagi menunggu pembicaraan yang terhenti. Dengan dukungan Eropa dan Amerika Serikat, Moldova menyusun rencana reintegrasi tanpa format 5+2, fokus pada proyek nyata. Jalan dan jembatan akan menghubungkan kedua sisi sungai Dniester, serta jalan tol baru melintasi Transnistria yang menghubungkan Ukraina dan Rumania. Anggaran dan investasi diam-diam memperlakukan Moldova sebagai satu negara. Sekali lagi, reintegrasi bukan lagi sekadar ide, tapi mulai menjadi kenyataan.
Dubes Ukraina untuk Chisinau menegaskan klaim Rusia soal peran reintegrasi itu absurd. Dengan mengingatkan bahwa Moskow pernah mencoba menduduki wilayah Moldova, kata-katanya menunjukkan pengaruh Rusia menurun, kekuatannya memudar, dan suaranya makin tak didengar. Setiap bulan berlalu, pemilu 28 September menegaskan perubahan ini. Partai PAS, Pro-Uni Eropa, Presiden Maya Sandu meraih sekitar 50% suara. Itu adalah kemenangan besar yang menunjukkan bahwa propaganda Rusia telah gagal. Hasilnya sejalan dengan apa yang terjadi di seluruh kawasan, di Armenia dan Asia Tengah. Pemerintah-pemerintah juga mulai menjauh dari Moskow dan melihat ke arah Eropa. Apa yang terjadi di Moldova bukanlah sebuah penaklukan, melainkan sebuah daya tarik. Daya tarik stabilitas, pasar, dan integrasi semakin kuat seiring pengaruh Rusia yang memudar. Untuk Transnistria, pesannya jelas. Masa depan bergerak ke barat, Moskow kehilangan momentum. Momentum ke barat semakin kuat pada 12 Januari 2026 saat Presiden Maya Sandu menyatakan akan memilih bersatu dengan Rumania dalam referendum hipotetis. Sandu menyebut langkah ini sebagai perlindungan dari campur tangan Rusia, karena negara kecil seperti Moldova sulit bertahan di tengah tekanan global. Penyatuan dengan Rumania, anggota Uni Eropa dan NATO, akan langsung memasukkan Moldova dan Transnistria ke aliansi itu tanpa negosiasi panjang atau sengketa membeku. Sementara Sandu menekankan integrasi ke Uni Eropa pada tahun 2030 sebagai tujuan utama, pernyataannya memecahkan tabu, menandakan bahwa semua opsi terbuka untuk keluar dari bayang-bayang Moskow. Jajak pendapat menunjukkan hanya sepertiga warga Moldova yang mendukung, tapi dengan 1,5 juta orang sudah punya kewarganegaraan Rumania, gagasan ini tetap disambut. Bagi Putin, ini mimpi buruk. Penyatuan damai dapat menghapus status separatis Transnistria dan mengubahnya dari andalan Putin menjadi perbatasan NATO tanpa tembakan. Visi berani ini tidak muncul begitu saja. Ini dibangun di atas terkikisnya pengaruh praktis Moskow secara bertahap yang dicontohkan oleh langkah tegas Moldova melawan dominasi energi Rusia. Penyitaan aset Lukoil mengikuti pola besar. Selama dekade, gas gratis menopang kendali Rusia atas Transnistria. Perusahaan Rusia menguasai jaringan bahan bakar Moldova, dan kompleks bahan bakar bandara jadi titik penting. Saat sanksi menyoroti kelemahannya, Moldova segera bertindak. Manajemen sementara dimulai November, lalu segera dinasionalisasi. Setiap langkah membatasi pengaruh Moskow tanpa memicu konflik. Energi selalu menjadi senjata diam-diam Rusia. Pipa, terminal, dan rantai pasokan mengikat Moldova ke arah timur membuat negara itu tetap bergantung. Pemutusan gas meretakkan sistem, penyitaan minyak luk memperparahnya. Saat Chisinau mendiversifikasi energi dan mendekat ke Eropa, Transnistria terdampak. Pengaruh Rusia menurun, ketergantungan berkurang, dan wilayah itu makin tertarik ke Moldova yang bersatu, didorong faktor ekonomi. Sejak 2016 bisnis di Transnistria mendapat akses ke jaringan perdagangan bebas Uni Eropa Moldova. Hampir 80% ekspor wilayah ini ke pasar Eropa, jauh melebihi perdagangan dengan Rusia. Fakta ini lebih penting dari retorika. Ini memberi Chisinau pengaruh tanpa kekuatan. Stabilitas dan pertumbuhan jadi insentif kuat yang tak lagi bisa ditandingi Moskow. Elit Tiraspol sangat memahami hal ini. Selama ini, kekayaan dan pengaruh mereka bergantung pada Moskow. Kini, dukungan itu mulai goyah, sehingga beberapa diam-diam menyesuaikan diri. Mereka mendaftarkan perusahaan di Moldova agar tetap bisa ke Uni Eropa, memperluas perdagangan ke barat, tapi tetap setia pada Rusia. Bertahan berarti menyeimbangkan, bukan memutuskan. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, masa depan Transnistria kini ditentukan di luar Moskow. Kenyataan itu sekarang bergema jauh melampaui jalur sempit di sepanjang sungai Dnista ini, memperlihatkan rapuhnya strategi pasca Soviet Rusia secara lebih luas. Dan, seperti yang bisa Anda bayangkan, Rusia langsung melihat perubahan itu. Moskow merasa cengkeramannya mulai lepas dan bereaksi dengan kegaduhan. Pejabat memperingatkan, media pemerintah menjanjikan hukuman, dan juru bicara-bicara tentang konsekuensi, namun ancaman itu tak berdaya. Kata-kata itu terdengar marah dan merajuk, tapi orang Transnistria tahu itu omong kosong. Rusia kini lebih terlihat membuat keributan daripada menjadi pelindung kuat. Kelemahan paling nyata ada di militer,
dengan 1.500 penjaga perdamaian Rusia terjebak di Transnistria karena perang Ukraina. Jalur pasokan terblokir, rotasi tak teratur, dan logistik rapuh. Suku cadang serta bahan bakar lambat dikirim dari Rusia, sering hanya atas toleransi Moldova. Tank-tank tua Soviet berkarat, radio usang, dan moral turun saat tentara berjaga di pos yang terasa terlupakan, menyaksikan pertempuran terjadi di tempat lain. Analis Barat menyebut pemindahan pasukan dan korban di Ukraina menurunkan jumlah mereka, mengubah simbol kebanggaan jadi beban. Moskow mengandalkan propaganda, memperingatkan kekacauan, intervensi Barat, dan bahaya reintegrasi karena tentaranya terjebak. Di Transnistria, orang-orang lebih fokus bertahan hidup. Ancaman kosong tak membuat pabrik beroperasi, apartemen hangat, atau bisnis berjalan. Rusia kewalahan karena perang dan sanksi, dan kemampuannya untuk bertindak tegas telah lenyap. Diplomasi juga runtuh. Pembicaraan 5+2 yang dulunya menjadi panggung pengaruh Rusia benar-benar terhenti, peran Moskow sebagai mediator menghilang. Dan setiap upaya gagal untuk mengintimidasi membuktikan hal yang sama. Rusia masih bisa bicara, tapi tak bisa lagi bertindak seperti yang dikeluhkan Moskow. Orang-orang beradaptasi, membuat solusi lokal, dan pindah ke Moldova karena negara itu bisa mengatasi masalah. Lembaga yang bisa merespons langsung lebih penting daripada pelindung yang jauh dan tak lagi membantu. Upaya Rusia menakut-nakuti kawasan ini justru memperlihatkan kelemahannya. Loyalitas pada praktik Soviet tidak hilang tiba-tiba. Tidak ada protes besar atau penolakan dramatis terhadap Rusia. Orang-orang diam-diam mengubah hidup, mengganti ketergantungan dengan kepraktisan, dan rasa takut dengan menjaga diri sendiri. Perubahan manusia perlahan mengurangi pengaruh Rusia lebih efektif daripada konfrontasi. Kini saatnya Transnistria tidak lagi hanya jadi cerita lokal. Apa yang terjadi di dapur, kelas, dan bengkel sama pentingnya dengan tentara atau pipa gas. Orang-orang di dalam wilayah tersebut melakukan pekerjaan paling berat, yaitu merebut kembali kendali atas kehidupan sehari-hari mereka. Saat Moskwa marah di pinggir, penyesuaian lambat ini malah jadi ancaman lebih besar bagi Kremlin daripada konflik terbuka. Di balik meredupnya pengaruh Rusia secara diam-diam, ada pertanyaan yang lebih sulit, yaitu apa yang akan terjadi jika ketegangan akhirnya memuncak. Para analis diam-diam telah melihat berbagai kemungkinan, dan yang mereka lihat bukanlah kekuatan, melainkan kurangnya pilihan bagi Moskwa. Salah satu skenario membayangkan bentrokan di sepanjang sungai Dniester. Namun bahkan di sana, hasilnya tetap terbatas. Unit respons cepat Moldova sigap menahan pertempuran sebelum meluas. Skenario lain mempertimbangkan dorongan Rusia lewat Ukraina Selatan ke Transnistria, tapi rute itu lebih tidak realistis. Pertahanan Ukraina diperkuat. Pengawasan Barat akan mendeteksi penetrasi sejak awal. Saat pasukan bergerak, rencana kemungkinan sudah terbongkar dan dihentikan. Beberapa orang menduga kerusuhan di Tiraspol yang didukung Kremlin bisa muncul sebentar, namun tak akan bertahan lama. Moldova kini punya intelijen lebih baik, koordinasi erat dengan Ukraina, dan pengalaman latihan bersama. Guncangan internal akan segera diisolasi dan dihentikan. Semua skenario berakhir sama, Rusia gagal mengubah tekanan jadi kendali nyata. Meski begitu, tidak semua yakin Rusia akan mundur. Desember 2025, intelijen Ukraina memperingatkan pergerakan tak biasa di Transnistria. Laporan mereka menggambarkan para cadangan yang dipanggil kembali untuk bertugas, senjata-senjata yang diambil dari gudang penyimpanan, dan kelompok sabotase yang dilatih untuk menyusup melintasi perbatasan. Menurut Kiev, Moskow tampak berusaha membuka tekanan baru ke Odessa, memperlebar pertahanan Ukraina, dan mengingatkan Moldova tentang kerentanannya di Chisinau. Responsnya pun cepat dan tegas. Menteri Pertahanan Moldova membantah klaim itu, menyebutnya berlebihan dan hanya untuk menimbulkan kepanikan. Dia menegaskan tidak ada penumpukan pasukan yang terlihat dan tidak ada tanda-tanda persiapan untuk melakukan serangan. Bagi Moldova, taruhannya sangat besar. Negara ini sedang berlomba menuju keanggotaan Uni Eropa, dan setiap dugaan eskalasi Rusia berisiko mengguncang kepercayaan publik dan memberikan apa yang diinginkan Kremlin, yaitu ketakutan dan perpecahan. Kenyataannya lebih rumit. Pasukan Rusia di Transnistria jumlahnya kecil, terputus dari jalur pasokan yang mudah, dan kecil kemungkinan melancarkan serangan besar. Namun Moskwa tidak membutuhkan tentara besar untuk menimbulkan masalah. Dengan menyebar rumor, melatih sabotase, dan menjaga ketidakstabilan, Rusia memaksa Ukraina mengalihkan sumber daya ke selatan serta menekan Moldova.
Bisikan mobilisasi saja sudah menciptakan ketegangan yang bisa memperlambat langkah Moldova ke Eropa. Hasilnya, tercipta keseimbangan rapuh. Rusia terlalu lemah untuk menyerang besar, tapi cukup kuat menciptakan kekacauan. Di sudut Eropa ini, kekacauan jadi senjata Moskwa untuk menambah waktu, mengganggu tetangga, dan menjaga ketegangan kawasan. Tapi intinya seperti ini. Setiap konflik, jika benar-benar terjadi, akan tetap berlangsung di darat, karena tidak ada jet Rusia yang akan berani mengambil risiko melintasi sistem yang bersekutu dengan NATO di dekatnya. Artinya, konflik akan terjadi di darat, melibatkan drone, artileri bergerak, dan perang elektronik yang menentukan hasilnya. Moldova telah berinvestasi dan melakukan modernisasi cepat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, pengeluaran pertahanan naik 68%. Uni Eropa melalui Fasilitas Perdamaian Eropa telah mengirim interseptor pertahanan udara jarak pendek, pelatihan NATO, dan perlindungan siber kuat. Negara ini perlahan menutup kerentanannya, sementara Transnistria di seberang sungai memiliki kisah berbeda. Pasukannya menua, peralatan usang, dan pasokan rapuh. Ketidakseimbangan ini sulit diabaikan saat konflik mendadak. Tidak ada yang lebih jelas menggambarkan kemunduran ini selain gudang amunisi Kobasna. Selama bertahun-tahun, tempat ini menjadi simbol cengkeraman Moskwa yang tak tergoyahkan di wilayah tersebut. Sebuah benteng baja dan bahan peledak. Tempat itu awalnya untuk menunjukkan kekuasaan, tapi kini memiliki kisah berbeda. Di Kobasna tersimpan lebih dari 20.000 ton amunisi udara Soviet di gudang rapuh. Amunisi itu terlalu tua untuk dipindahkan, terlalu tidak stabil dipakai, dan terlalu mahal dirawat. Dulu merupakan kekuatan, kini menjadi gunung risiko. Rusia yang sudah kewalahan perang dan sanksi tak mampu menanggungnya. Penarikan dijanjikan tiap tahun, tapi tak pernah terjadi. Inspektur internasional dilarang masuk, depot tetap tertutup dan membusuk. Kobasna malah menjadi beban, bukan alat tawar. Itu adalah pengingat berkarat atas janji-janji yang sudah tidak berarti lagi. Sebuah monumen bagi kekuatan yang tidak mampu menunaikan ancamannya sendiri. Depot itu kini mencerminkan kelemahan, menandakan cengkeraman Moskwa berubah dari besi menjadi karat, dan Kobasna mengungkap hal yang lebih dalam. Pengaruh cepat memudar dibanding wilayah. Menguasai tanah tanpa dukungan nyata, hanya dengan ketakutan, subsidi, dan janji akan perlahan melemah. Tak ada keruntuhan dramatis atau kejatuhan mendadak. Relevansi perlahan hilang, hingga peringatan dan pidato terasa hampa. Setelah proses dimulai, ancaman apapun tak bisa menghentikannya. Wilayah lain juga memperhatikan, jika Moskwa tidak bisa mempertahankan Transnistria, apa artinya itu bagi Donetsk, Luhansk, atau Ossetia Selatan? Presiden ini membuat Kremlin cemas. Sistem yang tampak abadi bisa runtuh karena kelalaian atau kegagalan. Bagi Putin, ini bukan sekadar isu lokal. Ini menunjukkan batas alat lama Rusia. Rasa takut, ketergantungan, dan kendali hanya efektif jika kebutuhan harian terpenuhi. Transnistria jadi contohnya jika tidak. Orang-orang beradaptasi dan mencari cara bertahan hidup. Loyalitas tak selalu abadi, dan janji kosong tak berarti tanpa listrik, bahan bakar, serta pekerjaan. Kehilangan Transnistria secara diam-diam juga merusak citra Rusia di luar negeri. Hal ini melemahkan klaim tentang keberlanjutan dan keandalan. Ini menunjukkan bahwa bahkan tempat-tempat yang telah Moskwa investasikan selama puluhan tahun pun bisa lepas. Gagasan bahwa Rusia selalu menepati janji dan tidak pernah melepaskan mulai runtuh. Perubahan itu tak bisa diabaikan. Pada 15 Desember, Moldova melawan pengaruh energi Rusia. Perdana Menteri Montano mengumumkan penyitaan penuh kompleks bahan bakar Lukoil di Bandara Internasional Chisinau. Situs tersebut adalah satu-satunya pusat penyimpanan dan pengisian bahan bakar penerbangan di negara itu. Lukoil telah menguasainya sejak 2005. Dalam waktu 20 hari, kepemilikan penuh akan beralih ke negara. Dewan Moldova memutuskan meninjau investasi di sektor penting demi keamanan negara. Pejabat menegaskan ada risiko keamanan nasional dan Rusia tak lagi berperan di fasilitas itu. Tujuannya sederhana, mengamankan bahan bakar, melindungi gerbang penting, dan mengurangi risiko sanksi atau gangguan. Kompleks itu sudah dikendalikan negara sejak November usai sanksi Amerika Serikat pada Lukoil. Ini bukan langkah simbolis. Terminal bandara diam-diam memonopoli kehidupan sehari-hari dan keamanan nasional.
Dengan merebutnya kembali, Moldova mengirimkan pesan yang jelas, kendali asing atas infrastruktur penting tidak akan lagi ditoleransi. Negara ini membangun masa depan agar tekanan luar tak mengancam stabilitas regional. Penyitaan Lukoil hanyalah bagian dari pola besar. Di hari yang sama, Rusia kehilangan benteng bahan bakar besar terakhir di Moldova, membuat dominasinya di bidang energi memudar. Moskow memprotes dengan keras, tetapi tidak memiliki cara nyata untuk membalikkan keputusan tersebut. Moldova memilih kedaulatan dan bersekutu dengan Eropa, satu aset penting demi satu. Chisinau meningkatkan tekanan secara lebih tenang. Desember lalu, undang-undang baru memberi presiden wewenang mencabut kewarganegaraan siapapun yang bergabung dengan formasi bersenjata ilegal atau pasukan agresor. Sasarannya jelas. Ini langsung mengarah ke unit keamanan Transnistria dan tentara Rusia yang menjaga mereka. Tidak ada pidato keras atau gestur dramatis, hanya sinyal konsisten. Jika Anda mengikatkan loyalitas Anda ke Moskow, Anda mungkin akan menanggung akibatnya secara pribadi, sementara Moskow marah. Moldova memperkuat diri lewat dukungan Uni Eropa, kemitraan dengan Rumania, dan reformasi. Di bawah Presiden Maya Sandu, negara ini telah menstabilkan ekonominya dan meningkatkan pertahanannya. Apa yang dulunya tampak seperti kelemahan kini telah berubah menjadi ketahanan. Invasi yang ditakuti tak terjadi. Perang Rusia-Ukraina justru mempercepat perubahan Moldova, membuktikan adaptasi lebih penting dari ancaman. Masa depan Transnistria tidak lagi diputuskan di Moskow. Selama 30 tahun, wilayah itu menjadi bukti bahwa Rusia tidak pernah melepaskan cengkeramannya. Pengaruh itu perlahan memudar, bukan lewat perang, tapi karena pengabaian, keserakahan, dan adaptasi harian. Reintegrasi kini realistis. Orang-orang memilih arah itu karena alasan ekonomi dan sosial. Moskow hanya bisa memperingatkan, tak lagi menentukan hasil. Inilah keadaannya sekarang. Cengkeraman Kremlin atas Transnistria melemah. Bukan akibat perang, melainkan karena warga memilih bantuan nyata daripada janji kosong. Imperium Putin tidak runtuh dalam kobaran api, melainkan memudar dalam dingin. Satu langkah sunyi demi satu menuju masa depan di mana Moskow tidak lagi memegang kendali. Dengan blokade 2026 penuh dan isu penyatuan menguat, kemunduran berubah jadi pelarian massal. Transnistria, dulu simbol kekuasaan Rusia, kini terblokade dan terbuka. Bukti bahwa kekaisaran berbasis ketergantungan akan runtuh saat ketergantungan gagal. Ya, salah satu masalah membuat video seperti ini adalah kami menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia di dalamnya. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, 4 video kami didemonetisasi oleh YouTube. Menampilkan serangan drone atau bahkan rekaman dari garis depan tidak ramah bagi pengiklan, dan itulah sebabnya video-video tersebut dibatasi. Inilah realitas perang modern yang dihadapi Ukraina dan perjuangan mereka bertahan hidup. Kami merasa affording certificate semua ini. Jadi kami meluncurkan platform kami sendiri, Business Basics, yang kami bangun dari awal tanpa batasan. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang hancur. Kami juga tidak menayangkan iklan di sampingnya. Dengan cara itu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami tidak mendanai platform ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini, ingin menonton video kami tanpa sensor dan mendapatkan konten bonus yang tidak tersedia di YouTube, gabunglah di basicsinsider.com. Klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar untuk bergabung dan menonton semua konten yang telah dan akan kami unggah. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami. Jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.